Oke. Kalau Pak Gema gitu tuh biasanya kan nge-gaming orang dulu. Oke, kita baca dulu. Halo Rich People, balik lagi sama saya Ardian Noviarsi selaku Trading Advisor untuk Astronaci International. Nah, hari ini kita kembali lagi di sesi tanya analis. Nah, di sini saya udah kedatang nih 2 tamu spesial. Nah, tentunya analis Astronaci. Mungkin teman-teman udah tahu ya. Kenalkan dulu dong, boleh? Halo teman-teman semua, nama saya Rutia Sikasimak, analis dari PT Astronaci International. Halo, saya Joshua Marsius dari analis PT Astronaci International. Oke, nah mungkin teman-teman semua udah familiar ya dengan Kak Ruth pastinya ya. Nah, tapi ada wajah baru nih di sini. Nah, di sini kita biasa akrabnya itu panggilnya Ko Jos. Iya. Ya. Mungkin teman-teman semua nanti dari tim analis nih kira-kira nih ya. Mungkin aku nanya-nanya dikit ya, boleh ya? Boleh dong. Kira-kira Ko Jos kenapa sih? Mungkin ke Ko Jos ya. Boleh. Biar teman-teman juga bisa lebih akrab ya Kak Ruth ya. So. Nah, kira-kira Ko Jos ini kenapa sih bisa jadi seorang analis? Saya tertarik dengan dunia pasar modal sih biasanya. Karena emang kan dunia pasar modal kalau mau membuktikan sesuatu tuh terlihat gitu loh. Hari daily-nya misalnya dari chart. Kayak gitu, saya suka analis seperti itu. Makanya saya bergabung sebagai analis di PT Astronaci. Oke, gitu. Jadi emang dari Ko Joshua sendiri memang sangat tertarik terhadap pasar modal ini sendiri ya. Tapi akhirnya memutuskan menjadi seorang analis. Keren. Keren guys. Jadi nanti teman-teman semua, khususnya yang udah lagi di e-club, nanti kalau mau tanya-tanya di grup itu bisa langsung tanya ke Ko Joshua juga nih. Boleh. Ya, selain ada Kak Ruth, selain Pak Anton, selain Pak Gema, kita ada juga Ko Jos gitu. Jadi kalau tanya-tanya masalah apapun mengenai analisa, sharing, terus ataupun posisi keadaan portofolio ya, itu bisa ditanyain ke tim analis dari e-club Academy tentunya. Nah, kira-kira Kak Ruth, apa sih yang membuat seorang trader tuh harus bisa masuk atau harus memilih e-club Academy dibandingkan yang lain? Wah, ini alasannya banyak ya, No? Kalau yang pertama, Bapak Ibu bisa untuk tahu sinyal mana sih yang bagus, sinyal mana sih yang oke, meskipun marketnya kadang kurang bagus ataupun baik-baik saja ataupun enggak. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa nih teredukasi dengan adanya e-learning kita. Oke, jadi itu ada ya, No, e-learning khusus untuk member e-club. Lalu yang ketiga, kita juga punya biasanya morning briefing. Itu kasih outlook harga sebenarnya pergerakan saham ini ke arah mana ya. Request roadmap, request portfolio, dan sebagainya. Banyak banget, No, pokoknya. Oke, mungkin tadi sedikit saya rekap, berarti selain ada rekomendasi, yang pastinya memiliki akurasi yang baik ya. Ya kan, kayak teman-teman yang gabung di e-club juga bisa belajar. Ya, belajar apa? Itu banyak banget. Mulai dari technical, ada Kak Ruth ya? Ada. Mulai dari psikologi, ada juga ada ya? Dong. Nah, jadi selengkap itu teman-teman mau belajar di e-club Academy. Dan pastinya semua pembelajaran atau teman-teman cara belajarnya bagaimana, itu akan ada tim analis yang akan mantau lah kira-kira. Ataupun ngejagain teman-teman biar belajar pun tetap terarah. Kayak gitu. Konsultasi juga bisa. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau bingung punya saham nyangkut segala macam, itu ada salah satu fasilitas di e-club. Benar ya Kak Ruth ya? Nah, kira-kira nih, kan kita hari ini bakal ngebahas mengenai swing high dan swing low ya Kak Ruth ya? Kira-kira materi ini. Kenapa sih seorang trader tuh harus mempelajari yang namanya swing high dan swing low? Oke, kayaknya Ko Jos dulu ya yang jawab. Oke, boleh Ko Jos yang jawab deh. Untuk tahu mengembalikan arah harga salah satunya. Salah satunya pengembalikan arah harga. Iya, kayak gitu. Maksudnya kenapa kita harus tahu balik harga? Kita harus tahu pembalikan arah harga. Padahal kan kalau kita lagi tahu lagi naik ya udah beli aja kayak gitu. Nggak bisa kan, tren nggak selalu naik. Ada kalanya dia turun dulu baru lanjut naik. Nah, jadi kita harus tahu itu. Oke, jadi intinya daripada kita sebagai seorang trader pas beli, ternyata dia turun, gitu kan? Lebih baik kita belajar yang namanya swing high dan swing low ini, biar kita terhindar dari malapetaka. Aku juga mau nambahin ya. Oke, boleh. Oke, jadi kalau kita tahu swing high dan swing low, itu kita tahu di mana sih entry point yang tepat dan juga exit point yang tepat dengan hanya melihat swing high dan swing low.
Oke. Tapi kalau di klub ya nggak hanya belajar ini doang ya, Nov. Ada pembelajaran yang lain lagi. Gitu. Oke, berarti dari swing high dan swing low ini adalah sedikitnya materi yang ada di e-club terusnya ya. Betul. Nah, mungkin nanti di situ udah penambahan materi lainnya tentunya. Pasti dong. Ya kan? Karena mungkin dengan basic swing high swing low aja belum cukup untuk kita bisa make money secara maksimal. Betul. Tentunya. Nah, gitu. Oke. Ada yang ketiga. Apa tuh? Yang ketiga, biar Bapak Ibu bisa untuk ngatur nih sebenarnya saya tuh harus keluar di mana, masuk di mana, dan mengamankan modal Bapak Ibu sekalian. Gitu. Oke. Berarti tahu kapan exit, kapan entry-nya tadi jangan ya. Beli waktu udah harganya udah naik tinggi, mau buat swing high, baru kalau beli. mau jual waktu udah buat swing low kan susah juga. Oke, jadi ya ujung kena, bawah juga kena. Iya. Bener, aduh itu bahaya banget sih. Oke. Nah, kira-kira ini untuk materi ini swing high dan swing low, kira-kira mau langsung aja kita bahas atau gimana nih Karut? Enaknya? Langsung aja bahas ya? Ya. Oke, langsung share screen ya. Kita mau share screen dulu ya. Sebentar. Buka filenya dulu. Oke. Kita mau share screen dulu ya teman-teman. Semuanya siapkan catatan. Ya, siapa tahu penting dan berguna untuk teman-teman semua. Bukan tentu saja penting, Kak. Iya, tentu saja penting. Apalagi untuk trader ya. Oke, saya slideshow dulu. Oke, jangan langsung thank you. Oh iya, langsung thank you aja. Oke, langsung ya. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan sedikit tentang yang namanya swing high dan swing low dan bagaimana penerapannya ketika kita menganalisis market yang ada. Oke, contoh untuk hari ini lebih ke saham ya, Nov? Oke, siap. Mungkin nanti ada kalanya bahas ke saham ya. Iya, nanti di futures nanti dulu. Oke. Oke, apa itu swing? Ya, di sini ada swing. Swing itu artinya apa? Pembalikan arah harga. Dalam konteksnya trading berarti pembalikan arah harga suatu market, suatu aset. Dalam hal ini kita akan bahas nanti tentang stocks ya. Jadi swing itu terbagi atas dua nih teman-teman. Ada swing high dan juga swing low. Swing high ini apa sih? Swing low ini apa sih? Mungkin dari katanya ada sebagian teman-teman yang udah tahu, tapi banyak juga yang belum. Saya jelaskan satu-satu ya. Coba teman-teman lihat di sini. Di sini ada gambar swing high yang sebelah kiri dan sebelah kanannya swing high with inside bar. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa swing high itu adalah ketika harga yang awalnya bergerak naik nih, ditandai dengan candle-candle warna hijau, gitu ya. Tapi ketika ada candle yang paling tinggi, dia ternyata lowest-nya atau lowest price-nya, kita tahu juga bahwa satu hari transaksi nih, khususnya untuk stocks ya, satu hari transaksi itu ada open price, close price, highest price, lowest price. Nah, lowest price-nya ini ketembus oleh candle selanjutnya. Dan disinilah kita katakan bahwa ini loh yang ternyata valid sebagai yang namanya swing high gitu. Jadi candle 3 ini adalah konfirmasi bahwa swing high-nya terjadi di candle 2, candle nomor 2. Oke. Lalu bentuk lain yang sering banget kita temui yaitu swing high with inside bar. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini arah sama nih. Pergerakan harga bergerak sama, naik terus gitu. Tapi ternyata dia nggak mampu bergerak naik lebih tinggi, bahkan harganya, maksudnya harga transaksi pada candle yang ketiga, kalau kita bisa lihat, itu di dalam area candle yang kedua. Jadi range pergerakannya itu lebih sempit. Makanya dibilang yang candle nomor 2 ini namanya mother candle. Kalau kita misalnya mama kita hamil atau ibu kita hamil kan otomatis anaknya ada di dalam dong, di dalam perutnya. Nah ini seolah-olah di dalam body atau di dalam range pergerakan harga si mother candle-nya. Dikatakan valid ketika apa? Ketika si lowest price dari mother candle-nya break, jatuh. Jadi tembus ya dari mother candle-nya. Tembus. Artinya dia nggak mampu nih naik untuk lebih tinggi, sehingga dia break dan akhirnya harganya reversal. Dari yang awalnya naik, jadi turun gitu ya. Lalu bentuk kedua yaitu swing low. Nah kita lihat di sini ya sama. Tapi perbedaannya adalah yang tadinya swing high dari awalnya naik nih, pergerakan harga bergerak naik. Kita lihat misalnya nih saham Era Jaya atau ISAT gitu ya, naik nih akhir-akhir ini. Nah itu kan bisa kita lihat tuh, titik pembalikan arahnya kapan. Nah kalau swing low, biasanya ketika saham-sahamnya ini bergerak turun dulu. Turun, lalu highest price dari si candle yang paling bawah itu di break. Seperti ilustrasi pada slide ya. Nah ketika high-nya di break, highest price-nya di break, nah disitulah kita lihat bahwa ada pembalikan arah. Dari yang awalnya turun banget, jadi naik, kayak gitu. Jadi ini namanya swing low. Tapi ada bentuk dua yang sering juga kita temuin yaitu swing low dengan inside bar. Nah, inside bar tadi kan kalau saya kasih perumpamaan seperti
seorang ibu yang mengandung gitu anaknya. Sama pergerakan range harga candle selanjutnya seperti candle nomor 3 ini ternyata ada di dalam range harga pergerakan si candle nomor 2. Tapi sama-sama dari turun dulu nih. Nah, dia mau turun lebih jauh pun nggak bisa. Ketahan, istilahnya itu ketahan. Atau ada demand yang masuk, atau ya setidaknya candle-nya tidak bisa bergerak lebih turun lagi. Dan valid ketika apa? Ketika sudah break dari si highest mother candle-nya ini. Oke. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa lihat nih, oh ternyata arahnya udah reversal. Jadi swing high kah? Atau jadi swing low gitu. Berarti walaupun break-nya itu patokannya bukan dari badinya ya, tapi dari ujungnya. Iya, kalau kita lihatnya selalu dari ujung pun kita perhitungkan karena sudah ada nih transaksi yang deal waktu harga yang ada di shadow-shadownya gitu ya. Lalu contohnya akan dijelaskan sama Ko Joshua. Lanjut. Baik, ini ada contoh BBCA, ini contoh swing high. Jadi ada 3 titik yang sudah atau 4 titik yang kita udah lingkari, yang garis biru, yang lingkar dengan lingkaran biru, itu ada contoh swing high yang tanpa menggunakan adanya inside bar. Itu berbedanya. Saat yang warna hijau itu contohnya adalah yang menggunakan inside bar. Nah, perbedaannya adalah ketika dia yang inside bar itu biasa dia masih ada candle di dalamnya yang masih dalam range daripada mother candle-nya. Baru dia nge-break di sana, baru valid. Perbedaannya di situ. Nah, boleh dilanjut contohnya? Ya. Kemudian ada contoh lagi di swing high yang lain lagi, di saham yang lain contohnya juga ada kita garis biru 2, di lingkaran biru 2. Jadi ada di sana itu ada salah satu contoh swing high yang valid juga karena udah menembus mother candle. Dan kemudian yang untuk yang hijau itu kan ada inside bar seperti yang tadi. Nah, kemudian ada contoh untuk swing low. Untuk contoh yang swing low, ini kebanyakan contoh yang kita ambil beberapa yang di sini adalah contoh untuk yang tidak ada namanya inside bar-nya. Jadi kita lihat sendiri di bagian yang contoh yang pertama pun itu dia udah valid juga karena sudah melewati daripada mother candle di atas, dan contoh yang berikutnya juga menyatakan demikian. Next. Ya, kemudian juga ada contoh yang berikutnya lagi. Jadi yang ada yang warna hijau contohnya adalah inside bar, dia nggak langsung naik. Ada lagi di dalamnya lagi candle yang masih dalam range pergerakan harga mother candle itu sendiri. Nah, itu yang selanjutnya itu langsung naik, jadi melewati daripada mother candle-nya. Betul. Maka, seperti itu. Dan contoh yang pertama dari yang biru yang kedua dan ketiga melakukan hal yang sama. Oke. Gitu. Ya. Wah, berarti cukup sederhana juga ya ternyata membahas mengenai metode teknik swing high dan swing low. Betul. Nah, mungkin di sini kita juga bahas lagi, saya coba recap ya, ini dari tangkap saya nih ya. Jadi sebenarnya swing high itu terjadi ketika adanya udah naik rally panjang, terus tiba-tiba candle yang paling ujung terbreak ya kan, di break oleh candle merah biasanya. Betul ya? Iya, nah, terus swing low kebalikannya, ketika lagi turun, udah ngerasa, bottoming nih kayaknya, udah rendah gak mau turun lagi, akhirnya ada kenaikan candle, kemudian dibentuk dengan warna candle hijau. Iya, betul sekali. Betul ya? Betul. Kayak gitu, gila. Wah, luar biasa banget teman-teman. Jadi pembahasannya sesederhana itu, dan juga penafsirannya dan penjelasan dari teman-teman analis, dari Kak Ruth dan juga Ko Josh cukup singkat, dan yang dimana menurut saya sih sangat jelas ya untuk teman-teman semua. Jadi kalau ini secara fungsi implementasinya sendiri, ketika kita tahu udah terjadi swing high misalnya, kita bisa jual berarti di situ ya. Ya, kita bisa melakukan exit. Nah, sedangkan kalau udah kebentuk swing low, confirm, kita baru bisa beli gitu ya. Nah, sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin di sini kita balik dulu nih kita lihat teman-teman YouTube nih, karena udah banyak juga yang udah tanya-tanya nih ya di live YouTube kita. Terus ada juga beberapa yang dari sosial media, yang gitu. Ya, boleh dong. Oke. Nah, ini mungkin swing high dan swing low efektifnya digunakan untuk menganalisa di major trend atau minor trend. Ini mau Josh yang jawab? Boleh. Oke. Boleh. Ya, itu bisa di semua sebenarnya sih, mau di minor trend atau major trend bisa. Jadi intinya adalah kita untuk menganalisa dia kapan naik, kapan turunnya, pembalikan arah, seperti itu sih. Oke, berarti implementasinya di trend di time frame manapun itu bisa ya? Semua gitu. Oke. Mungkin mau nambahin ini. Jadi kan kalau misalnya di mayor atau minor itu kan kata Ko Joshua bisa ya, sama-sama bisa. Jadi kita juga bisa sesuaikan dengan sebenarnya
trading style kita itu seperti apa. Kita mau tipe orang yang trading dalam hal ini swing gitu, trading yang agak long gitu, atau kita mau memanfaatkan ya jangka waktu yang pendek. Jadi kita bisa gunakan tuh yang minor swingnya gitu. Jadi sesuaikan lagi dengan karakteristik atau trading style dari Bapak Ibu sekalian. Oke, nah terus ini swing high dan swing low yang mempunyai validasi tinggi itu seperti apa? Atau bisa dibilang akurat lah itu swing high swing low-nya. Oke. Mungkin ini aku yang jawab ya. Oke, boleh Karut. Oke, Jos, boleh? Boleh, silakan. Jadi, kalau Bapak Ibu nih mau gunakan swing high yang mana sih, Bu? Atau swing high yang mana sih, Bu? Swing low atau swing high yang mana? Yang kira-kira bisa saya jadikan acuan nih untuk melakukan entry ataupun exit strategi. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa kombinasikan dengan yang namanya support dan resistance. Ada beberapa video Astronaci ya, yang udah bahas tentang support dan resistance juga, secara sekilas pun. Jadi, Bapak Ibu bisa nanti buka-buka lagi si video itu. Oke? Oke, jadi sebenarnya untuk materi yang lebih detailnya lagi pasti lebih dalam itu ada di iClub ya Karut ya. Jadi teman-teman mungkin yang saat ini masih bingung mau trading gimana caranya, terus apa yang harus dilakukan dalam bertrading, bisa coba dihubungin dulu nomornya di 0812 1-nya 4 kali 9803. Nah, di situ ada admin iClub Academy yang siap bantu teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ragu untuk tanya-tanya, ya saya tanya-tanya aja nggak boleh. Tanya-tanya dulu aja, boleh kok. Tenang aja guys. Jadi kalian boleh tanya-tanya dulu, ngobrol dulu aja sharing bareng sama saya. Nanti selaku trading advisor dan juga ada tim trading advisor lainnya yang akan membantu teman-teman semua dalam kita diskusi dan sharing tentunya. Betul. Nah, ya, terus lanjut Karut nih. Nah, di sini ada lagi apa nih ya tadi nih ya? Ini pertanyaannya dari berbagai medsos kita. Iya, ini tadi ada yang juga dari Instagram, terus ada juga yang dari YouTube. YouTube ini teman-teman YouTube. Nah, terus ada tanya nih. Apa tuh? Wah, tadi ini Pak Gading News swing itu apa? Swing itu pembalikan arah. Iya, arah pembalikan arah. Pak Gading News pembalikan arah. Jadi kalau lagi naik tiba-tiba balik arah itu namanya terjadi swing, Pak. Gitu. Arah harga ya. Arah harga ini maksudnya. Gitu ya. Kalau arah tren nanti ada lengkapnya. Oh, arah tren beda lagi ya. Beda. Gitu. Oke, jadi seperti itu. Nah, terus ini ada bagaimana cara entry yang baik dan benar Karut? Ya. Gitu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Jadi pertama udah pernah juga sih kita bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi supaya Bapak atau Ibu lebih teredukasi lagi, yang pertama pasti Bapak Ibu harus lihat trennya. Trennya ini sebenarnya lagi bullish kah atau lagi bearish? Kalau lagi bearish, Bapak Ibu dalam tahapan fase yang mana? Gitu. Jadi ada namanya primary trend, secondary trend, minor movement, kayak gitu. Itu ada juga sih pembelajarannya di video Astronaci, jadi di scroll aja. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus lihat apakah itu di area support atau resistance. Area di mana, wah, harga itu nggak bisa bergerak lebih rendah kalau support ya. Tapi kalau resistance di mana harga itu nggak bisa bergerak lebih tinggi. Jadi swing high dan swing low-nya Bapak Ibu bisa kombinasikan di area-area tadi. Gitu. Nah, terus ini Karut, misalnya nih, kan saat ini kondisi market lagi koreksi ya lah ya. Iya. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman ini ada sih sempat ngomong nih, beberapa juga ngomong. Oh ya. Ada saya kena di pucuk, kira-kira di cut loss atau di hold gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau ada tanya-tanya gitu, kira-kira kita kasih sarannya gimana Karut? Oke, ini pertanyaan terbanyak juga yang ditanyakan oleh teman-teman iClub ya. Oke. Wah, saya udah nyangkut di pucuk, Bu, sebelum masuk iClub. Oh, saya nyangkut pakai margin lagi. Wah, banyak banget tuh yang bilang kayak gitu juga. Jadi, kalau saran saya, pertama tetap lagi lihat trennya seperti apa. Yang kedua, sahamnya itu sebenarnya saham yang patut dipertahankan atau enggak. Sehingga kalaupun Bapak Ibu masih hold, tapi Bapak Ibu juga bisa lakukan averaging down untuk menurunkan nilai rata-rata. Oke. Menurunkan nilai rata-rata dari aset yang Bapak Ibu punya gitu. Dan yang ketiga, kalau misalnya pun memang dia udah jatuhnya dalam, apalagi lebih dari 10%, minus 10%, ataupun minus 20%, dan Bapak Ibu nggak punya pegangan nih, kenapa saya harus megang saham itu, seorang trader yang baik adalah dia yang mengizinkan atau mengakui bahwa ya memang harus di stop loss gitu. Memang harus di cut gitu kerugiannya. Jadi kalau saya coba recap ya dari omongannya Karut, teman-teman yang merasa udah beli sebuah saham, terus akhirnya belinya ternyata di pucuk. Habis itu turun terjun payung dari itu harga, ya kan? Nah, bingung nih apa yang harus dilakukan? Intinya sebagai seorang trader yang baik, kalau misalnya teman-teman semua tidak mempunyai alasan yang kuat untuk memegang atau mempertahankan saham tersebut, lebih baik di-cut. Betul. Better lebih baik cut sekarang lah ya dibanding
at the end hangus semuanya. Iya. Betul. Kayak gitu kan. Cuma Nov, tadi agak susah juga kalau kita cut, agak nyesek gitu ya. Kalau kita nge-cut, tapi itu di area support dan dia udah buat swing low. Nah, itu kan juga Bapak Ibu harus lihat lagi nih keadaan marketnya seperti apa. Oh, oke. Gitu. Jadi sedikit tips lagi, tambahan tips lagi untuk teman-teman semua. Jadi ketika mau cut, misalnya udah punya saham tertentu, terus udah nggak ada alasan yang kuat untuk mempertahankannya, lihat dulu nih kondisinya. Apakah lagi bikin swing low atau enggak? Kalau misalnya udah bikin swing low, otomatis dia mau naik dong. Naik, dan kita bisa memperkecil mungkin kerugian yang ada. Oke, misalnya harus kalau misalnya di-cut hari ini bisa minus 15%, mungkin jadi 11%. Iya, bisa. Kayak gitu. Oke sih, mantap. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya, Ardian Noviarsi, dan juga teman-teman analis mengenai sesi tanya jawab bersama analis di eClub Academy. Nah, untuk teman-teman semua yang mau tahu lebih detail ataupun lebih dalam mengenai materi-materi apa saja atau pembelajaran bagaimana bersama dengan analis, tentunya itu bisa langsung hubungi nomor di bawah sini di 0812 satunya 4 kali 9803. Nah, situ ada admin dari eClub Academy yang bisa ditanya dulu nih, itu mau tanya, diskusi ataupun sharing, itu boleh, itu gratis kok teman-teman semua. Kayak gitu. Oke. Nah, sekian dari saya. Nah, sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa.